halaman 123. Wa tasta'milal ad'iyata wal adhkaral maksurata inda khurujika min manzilika, dan hendaknya engkau mengamalkan akan doa-doa dan zikir-zikir yang dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khurujika, ketika keluar engkau min manzilika, dari rumahmu, wa fi rukubika, dan pada kendaraanmu, wa safarika, dan bepergianmu, wa nuzulika, dan singgahmu, wa kadzalika fi jami'il manasiki minal ihrami, dan seperti itu pada seluruh manasik daripada ihram, wa tawafi, dan tawaf, wa sa'i, dan sa'i, wal wukufi bi arafata, dan wukuf di Arafah, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, min a'malil haji, daripada amaliyah haji. Wahia masyhuratun fi katsirin minal kutubi fi manasikil haji. Doa-doa zikir itu masyhur pada kebanyakan dari kitab-kitab tentang manasik haji. Wa anta tasaddaqa bi syai'in qabla khurujika, dan bahwa bersedekah engkau dengan sesuatu qabla khurujika, sebelum keluar. Wa antal tamisa, dan hendaklah mencari oleh engkau akan rafiqan, teman salihan yang baik, muhibban, yang cinta, lil khairi, bagi kebaikan, mu'inan alaika, yang membantu atasmu, in nasita dzakkaraka, kalau kamu lupa maka ia mengingatkan kamu, wa in dzakarta, kalau kamu ingat, a'anaka, maka ia membantumu, wa in daqa sadruka sabaraka, kalau sempit dadamu maka ia menyuruh sabar kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara, kajian kita pada malam hari ini masih berbicara adab-adab haji agar supaya kita diberikan haji yang mabrur dan umroh yang mabrur. Bagaimana cara kita supaya haji kita mabrur atau umroh kita mabrur? Pertemuan yang lalu dijelaskan ada 3 adab yang harus dijalankan oleh muslim kalau berkeinginan hajinya mabrur dan umrohnya mabrur. Adab sebelum berangkat, adab ketika pelaksanaan, dan adab pasca pelaksanaan haji dan umrah. Jazakallahu khair. Dan kita malam hari ini masih menjabarkan adab-adab sebelum kita berangkat. Apa di antaranya lagi adab-adab sebelum berangkat? Kalau bisa kita harus memegang satu buku yang isinya doa-doa dan zikir-zikir manasik haji. Kita banyakin doa, banyakin zikir. Islam adalah agama yang sempurna. Dalam hal apa saja diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika kita bepergian diajarkan doanya oleh Nabi. Ketika kita mengadakan bepergian mulia di tempat-tempat yang mulia, pada waktu-waktu yang mulia, itu bertebaran doa-doa dan zikir-zikir daripada Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang model apa contohnya? Seperti doa kita mau keluar rumah. Biasanya kalau mau keluar rumah bepergian mulia sudah diatur, disebutlah doa pelepasan. Kami pribadi telah bagi-bagi kepada teman-teman jamaah majelis itu tentang doa-doa rangkaian pelepasan haji maupun pelepasan umroh. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, zikir-zikir apa supaya perjalanan itu penuh dengan keberlimpahan keselamatan, keberkahan perjalanan. Sudah kami pernah bagikan, tinggal minta kepada teman-teman mana tuntunan pelepasan umroh dan tuntunan pelepasan haji, supaya kita dibimbing betul oleh Nabi supaya perjalanan ini dari rumah itu kayak takbir sholat, Allahu Akbar. Kalau udah Allahu Akbar isinya sholat itu doa-doa dan zikir-zikir. Haji sama, umroh sama, supaya hati kita tidak lepas dari Allah, supaya hati kita tidak boleh kosong daripada mengingat Allah. Maka diajarkan itu doa. Mulailah kita membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al birra wat taqwa wa minal amali ma tarda, dan seterusnya. Ini namanya doa-doa persiapan sebelum kita berangkat, diajari oleh agama, diajari biar selamat. Sampai ulama tuh ngajarin bagaimana kita menulis satu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kertas. Kalau saya ambil contoh di sininya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahasa Arab tulis. Kalau nggak bisa nyuruh temannya, kalau bisa insya Allah orang Pondok Karya mau bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah ditulis, digunting, pakai gunting, belah dua, sehingga sebelah sininya la ilaha illallah, sebelah sininya Muhammad Rasulullah. Kemudian satu dibawa ke Mekah, satu ditempel di rumah, tinggal aja dah di rumah. Biar apa? Biar selamat perjalanan tuh, diajarkan oleh ulama, biar selamat. Begitu. Ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama. Hebatnya kita punya ajaran tuh kayak begitu. Terus kita doa, ampelah kita disuruh udah selesai doa-doa, niat, lempengin dulu niat
Sebelum berangkat tuh, ayo kita niat nawaitus safar ilal haramaini syarifaini li adain nusuki imtisalan li amrillahi ta'ala wa iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita orang, aku niat bepergian mulia kedua kota suci. Niatan kami menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi ajaran Rasulullah. Niat saya bepergian mulia ke Mekah, ke Madinah, mau menunaikan ibadah haji kalau haji, ibadah umrah kalau umrah, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Niat saya ziarah ke Mekah, ke tempat-tempat mulia, dan mau ibadah di sana di tempat-tempat mulia dan banyak. Dan saya sudah bagikan itu semua niat-niat orang yang ziarah ke Mekah, ke Madinah. Sudah ada tuntunannya, tinggal minta aja sama teman-teman lain yang sudah memiliki itu. Ini dituntun oleh agama, ada ajarannya semuanya. Saking hebatnya dinul Islam. Boleh tanya sama orang Buddha, adakah pada ajaran agamanya segitu lengkapnya? Boleh tanya sama orang Hindu, adakah dalam kitab sucinya selengkap itu dalam ajaran? Boleh tanya sama orang Yahudi, Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok, adakah ajaran sehebat ajaran itu? Tidak ada. Inilah dinul Islam yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bila kita nggak bisa adab-adab ini dijalani, ya kita doa yang kita bisa aja, doa sapu jagat. Bisa nggak? Apaan tuh? Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis yang itu yang bisa aja dah. Udah Rabbana, emang kita di sini juga demen rebbanaan ya kan? Udah Rabbana, udah itu aja, enggak apa-apa. Banyak ya, itu namanya doa-doa yang kita bisa aja. Kalau kita nggak bisa, repot begitu. Ya saya nggak ngerti aksara Arab, Latin aja orang bisa, ya udah Robbana aja. Nggak bisa Robbana dah, ya Allah bisa iya ya Allah ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah itu aja. Orang ada kurang mantap kalau ya Allah doa. Iya baik, biar mantap ya Allah. Saya minta kayak yang orang minta kalau mau berangkat. Saya minta kayak orang minta kalau udah naik mobil. Apaan? Ya udah tanya aja orang-orang dah. Udah gitu aja jadi juga. Jangan dibikin susah. Jangan akhirnya kita nggak jadi ke Mekah, ke Madinah gara-gara mikirin ngapalin doa yang jadi puyeng sama kita. Nggak usah, yang kita bisa aja, yang kita bisa aja. Sholawat ya sholawat, tapi realnya dituntun dan diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampe mana? Jeddah, naik pesawat. Ada orang dari Pondok Karya, gua mau ogah ke Mekah tuh bukan masalahnya ogah haji, ngeri takut naik kapal jatuh. Gua bingung kalau jatuh kemana. Waduh bang, enggak sendiri bang, orang 500 gitu, yang lain aja tenang, udah diatur.
nggak apa-apa. Begitu. Kan ada yang kayak begitu ya. Iya ada. Nggak apa-apa. Ayo ikut. Kayak begitu. Yang kita bisa baca. Udah nyampe Jeddah, kita turun sujud syukur, sujud syukur sebagai terima kasih ya Allah, saya selamat naik pesawat, selamat. Tapi sujud syukurnya enggak asal sujud, ada aturannya, syaratnya ada, rukunnya ada. Syaratnya kayak sholat, kudu ngadep kiblat, kudu punya wudu, kudu nutup aurat. Biasa kayak sholat. Ini namanya syarat sujud syukur. Biar sujud kita benar dalam pandangan agama. Udah begitu ada rukunnya, yaitu ada 7 rukun sujud syukur. Ada 7 rukun. Yang pertama, niat sujud syukur. Niat sujud syukur bareng dengan takbir. Yang pertama, niat sujud syukur bareng dengan takbir. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud sekali, sujud. Yang keempat, tumakninah di dalam sujud. Yang kelima, duduk sesudah sujud. Yang keenam, salam. Yang ketujuh, tartib. Itu namanya sujud syukur kalau pengen ibadah. Kalau mau contoh praktek begitu, kitanya diri, umpamanya terserah posisinya lagi ngapain, diri baik. Allah kiblatnya sono, kan saya udah nutup aurat, anggap udah wudu, udah segala macam. Allah di hatinya, aku niat sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Waktu mulut Allah Akbar, sujud kitanya nih Allah Akbar. Langsung duduk tasawuf akhir Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya disebut sujud syukur. Itu habis main bola gol sujud, pakai celana pendek lagi, ngadepnya ora jelas, punya wudu ora, sepatu ora dicopot. Itu namanya sujud ngarang-ngarang dosa besar. Andai ditumpahin ke bumi, orang muat apanya? Dosanya. Karena ibadah tidak pakai tuntunan Nabi. Main sujud aja. Begitu anaknya lulus sekolah, sujud aja, pakai wudu orang. Ini dosa. Tuh berapa tuh yang kita udah kerjain kayak model begitu. Untung aja kita masih dikasih panjang umur. Taubat dah kita, ke depan kita sempurnain yang ibadah kita kagak benar. Insya Allah Ta'ala.
biar benar. Sujudnya baca apa, waktu sujudnya, dah yang kita bisa aja subhana rabbiyal a'la 3 kali, udah itu aja yang bisa. Jangan pakai yang ngapal-ngapal puyeng begitu. Kita udah nggak zamannya ngapal-ngapal, stres. Mikirin kuota bocah juga sama ulangan-ulangan umat. Sekolah orang kita suruh ngisi IPA segala macam yang bikin buyeng aja. Begitu. Udah kita mah subhana rabbiyal a'la bihamdi. Jadi udah selesai sujud, salam. Habis salam baru ngomong deh bahasa kita. Makasih ya Allah, gitu hambamu udah selamat dah. Naik kapal, dipikir naik kapal tuh kayak gimana? Kayak naik mobil katanya, ya Allah. Enggak apa-apa. Saya pikir takut oleh, kagak. Makasih ya Allah selamat. Sampai Jeddah ya Allah, ini bumi Arab ya Allah. Selamat, makasih engkau ini karunianya. Dah. Sesudah salam ngomong begitunya tuh, sesudah salam itu namanya sujud syukur. Itu mah main sujud aja, nggak pakai peraturan, pakai nangis-nangis lagi, ya apa dosa aja. Wudhu dulu, nutup aurat, begitu sujud syukur. Belajar sujud syukur tuh begitu. Doa-doa ya, boleh kita baca kalau bisa sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bismillah. Puyeng apalinnya subhana rabbiyal a'la. Apal enggak? Udah kita apal aja. Agama ini mudah. Itu juga diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ada caranya, enggak usah bingung. Tetapi kayak begitu tuh sujud syukur, biar benar. Kalau enggak begitu, enggak benar. Sujud syukurnya biasa dari takbir sampai salam. Begitu juga kita nyampe kota Madinah. Kalau Madinah dulu jalurnya, kalau haji gelombang 1 biasanya kita doa di Madinah, minta, begitulah doa semuanya. Kalau kita ke Mekah dulu, masuk kota Mekah, kita doa Allahumma inna hadza baladuka wa ana abduka ataituka min baladin ba'idin bidunubin kasiratin wa a'malin sayyiatin. Begitu seterusnya doa. Bahasa kita aja gak apa-apa. Ya Allah, ini kota sucimu Mekah ya Allah, saya hamba-Mu, saya datang dari Pondok Karya ya Allah, daerah yang jauh dari Arab ini, enggak bawa apa-apa ya Allah, yang saya bawa cuma dosa segunung, amalan-amalan saya buruk semua ya Allah. Sebelum kami nyampe lihat Ka'bah, ampuni dulu ya Allah dosa-dosa kami ini ya Allah. Sucikan kami sebelum kami lanjut ke nginjak kota suci ini. Ya, yang kita bisa aja. Kalau bahasa Arab ngapalnya puyeng. Nih, kalau kita ikut ya, biasanya ada pembimbingnya yang bakal bimbing kita. Kata yang bimbing, udah nggak usah ngapalin. Yang penting Bapak jangan sampai budek aja dah. Dengerin ya, ikut. Ya kan enak jadi. Kayak begitu. Silahkan. Begitu kita masuk hotel, apa doanya?
hotel tempat istirahat, jalan ke masjid, lihat Masjidil Haram, doanya apa? Terus doa minum zam-zam apa? Lihat Ka'bah, doanya bagaimana? Lihat Ka'bah. Doa semuanya diajarin sama Nabi. Apa aja, tidak ada yang tidak diajarin sama Nabi. Semuanya. Kita lihat aja Ka'bah ada doanya. Baru lihat doa. Mau pakai doa bahasa kita jadi, ya Allah, alhamdulillah mata ini bisa lihat Ka'bah ya Allah. Biasanya lihatnya gambar doang ya Allah. Alhamdulillah saya nyampe juga lihat Ka'bah ya Allah. Tolong mata ini jaga ya Allah. Jangan saya aja yang nyampe ke Ka'bah. Bini saya ya Allah, anak cucu saya ya Allah. Jangan sampai dia meninggal sebelum memandang Ka'bah ya Allah. Kayak saya dikasih kurnia darimu. Ya begitu, silakan. Daripada bahasa Arab ngapalinnya puyeng, yang kita bisa aja. Silakan. Doanya tawaf sebagaimana pertemuan yang lalu dijelaskan, lurus Hajar Aswad ada doanya, lurus dengan pintu Ka'bah ada doanya, lurus dengan rukun Nairoki ada doanya, lurus dengan talang emas ada doanya, lurus dengan rukun Syami ada doanya, lurus dengan rukun Yamani ada doanya, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada doanya. Diajari. Dalam agama ini sempurna banget. Tapi kembali, kalau nggak bisa doa sapu jaga aja. Yang penting doa. Diajari. Sampai ama Nabi kalau lihat di Arab apa aja yang mengagumkan diajarin. Labbaik Allahumma innal aisha aishul akhirah. Diajarin sama Nabi. Bukanlah kita wow. Diajarin apa aja Rasulullah baik sama umat, jadi bimbing, minta apa saja doanya. Ada doa di belakang maqam Ibrahim, ada doa di Multazam, ada doa di Hijir Ismail, ada doa lempeng pintu Ka'bah, aduh banyak. Terus Sami, ada doanya putaran pertama dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik, ma syakarnaka haqqa syukrik, ya Allah ma'abidnaka haqqa. Itu banyak kan? Udah ada tuntunannya biasanya. Teman-teman KBIH biasanya ngebimbing begitu dah. Udah ada, ikuti aja. Tapi kembali, kalau nggak bisa mah doa sapu jaga. Sapu jaga yang kita bisa. Allah mengerti doa kita, mustajab di Mekah. Minta apa aja manjur. Kata teman kita, bujangan kagak laku-laku. Doa di Mekah depan Ka'bah, Allah ijabah ya Rabb. Saya ini belum laku-laku, saya pengen sepulang umrah ini ya Allah, hidup saya pengen dikelilingi tiap hari oleh wanita-wanita ya Allah. Pulang jadi tukang sayur keliling. Jadi tiap pagi itu dikelilingi sama siapa? Iya wanita. Manjur doanya. Jadi emang doa apa? Di Arafah ada doanya. Minimal kita baca kulhu 1000 waktu wukuf kalaulah haji.
Itu diajarin sama Nabi lewat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Banyaklah doa-doa. Jadi tuntunannya ada insya Allah itu. Ama kadi hanya bakal ditolongin lah. Doa di Muzdalifah, doa di Mina, doa lontar jamarat, doa di Jamroh Aqobah, dah banyak diajarin oleh agama. Semuanya ada. Pokoknya masyhur doa-doa itu di dalam kitab-kitab manasik haji ditulis. Sampailah kita udah selesai doa tawafadak bagaimana, sampai kita nyampe Cengkareng lagi doanya apa, nyampe pulang begitu, sampai kita nyampe masjid dekat rumah suruh sholat 2 rakaat, namanya sholat kudum di safar, doanya diajar. Inilah hebatnya ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita punya uang ke Mekah, jangan enggak minta Allah ke Mekah, ke Rasulullah setorong muka kita ziarah ke Nabi. Punya uang ziarah Nabi, itu hendak bakalan jadi miskin. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah, iringi haji dengan umrah. Fa innahu ma yanfiyanil faqra, sebab itu menolak kesusahan hidup. Biar kita jangan susah, niatin hidup kita ya Rabb, jangan matiin hamba sebelum berziarah ke Rasulullah. Jangan matiin hamba sebelum ziarah ke Baitullah ya Rabb. Minta. Makanya Rotibul Haddad yang kami bagi-bagikan kepada semua teman-teman majelis, itu diantara doanya, Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati rasulillah bihaqqi hadzal ratib wa sahibi. Ya Allah, gampangin kami, anterin kami, istri kami, anak-anak kami berziarah ke Baitullah, berziarah ke Rasulullah dengan keagungan Imam Haddad dan ratib zikir-zikir Rasulullah yang beliau susun ini. Jangan enggak kita baca ratib Haddad, kami bagi ratusan ribu eksemplar, itu dipegang oleh banyak kaum muslimin sampai luar negeri. Banyak, ambil aja Ratibul Haddad, penting biar kita jangan ngalamin susah hidup. Sebab saya tidak pengen jamaah majelis yang duduk di majelis hidupnya jadi susah. Maka guru kita Mu'alim Syafi'i Adami bagikan, baca ini, ajarin jamaahnya baca ini, supaya hidupnya barakah, jangan ngalamin susah. Maka baca Ratibul Haddad, baca. Tuntunan cara bacanya ada di, ente ngambil enggak punya? Baik, di RTQ TV, RTQ Rumah Tahfidz Al-Quran TV. Lihat aja RTQ TV Ratib Haddad di Google, di YouTube. Ntar keluar munajat Ratib Haddad, itu anak-anak kita pada nyontoin begitu. Nanti ada, atau tulis aja di YouTube-nya Fakhruddin Al-Bantani, garis miring Ratib Haddad, ntar keluar. Gitu aja lah, tulis aja di YouTube-nya Fakhruddin Al-Bantani, ntar juga keluar tuh aurat-aurat yang tadi, bacaan-bacaannya, agar supaya kita subur, jangan ngalamin susah. Teman-teman majelis ini baca, sebab saya pengen teman majelis itu bisa ziarah ke Rasulullah.
untuk tanda terima kasih kita sama Nabi yang enggak kebayar jasanya Rasulullah sama kita, enggak. Paling minim ziarah ke Nabi. Kata Imam Haddad, wa'lam annaka law ji'ta ila Rasulillah bi'ainai ra'sik min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika min yadih. Andai kau datang menuju Rasulullah ke Madinah dari negeri yang jauh, pakai ngesot-ngesot, nggak kuat dengan duit, kaki udah nggak jalan, niatnya mau terima kasih sama Nabi, Anda belum kebayar jasanya Rasulullah yang Allah berikan kepada Anda melalui Rasulullah. Maka ada uang kita ziarah Nabi daripada nanti kita lah mati nggak ada yang dibawa. Kalau di Pondok Karya orang mati itu biasanya dikafani nggak? Dikafani dikasih kantong kayak begini nggak? Enggak ya. Duit yang banyak nggak kebawa ke kubur kagak. Boro duit tiker butut sama anak kita bawa pulang juga, itu tiker butut. Malah anak kita yang paling kenceng injek-injek kuburan kita. Ditanya kenapa pakai kenceng banget, masalahnya PCX putih nggak jadi warisan kalau keluar lagi babak. Pakai kenceng banget, itu anak kita. Ini kita pas kita mati langsung aja beli Marbella lah, beli ini langsung pakai sidu, pakai lipstick, udah menor banget kondangannya. Ketemu sama teman kita, malah dulu pernah ribut sama kita, kawin sama dia, mana hartanya dari kita lagi. Waduh, kita yang ditanya. Dah ke Mekah. Kalau ada rezeki ke Mekah insya Allah, jangan enggak ziarah kalau Rasulullah. Belajar manasik yang benar, belajar adab-adab bertetangga dengan Nabi. Bagaimana adab-adabnya? Ini penting. Kemudian adabnya apa lagi? Di samping bawa buku doa-doa dan zikir-zikir Mekah Madinah, umroh haji, ziarah ke Rasul, wa anta tasaddaq, kemudian kita bersedekah. Sebelum berangkat tuh sedekah biar 1000 perak, sedekah biar selamat. Doanya wis bahasa Indonesia aja daripada berat ngapalnya. Ya Allah, keselamatan perjalanan mulia ini kami beli dengan sedekah ini. Beri kami keselamatan, sedekah seperak sebelum datang ke Nabi. Begitu, itu begitu adabnya. Saudara pengen biasanya ziarah ke Wali Songo, ya kan? Bagaimana biar dapetin banyak barakah? Sebelum berangkat pagi itu, apa kek yang kita mampu sedekah? Itu namanya cara kita biar barakah. Nasi sebungkus kek, kalau nggak kuat mau kuaci rebo, kemis juga nggak apa-apa kuaci. Gitu. Apa aja yang kita mampu, permen atu boleh, yang penting kita semampu kita, nggak usah banyak-banyak, yang kita mampu sebelum berangkat sedekah, biar 1000 rupiah sedekah, biar apa? Biar barakah. Kalau mancing kailnya nggak dikasih umpan, dapat ikan nggak? Lah orang ini namanya mancing kemurahan Allah.
biar permenatu kalau kita mau ziarah. Makanya kadang kumpul di rest area itu dimintain sedekah itu biar barakah itu, karena enggak bisa mengontrol jamaah dari majelis masing-masing, kudu di tempat kumpul. Demi begitu biar selamat, itu ajaran. Kemudian ikutlah KBIH yang terpercaya, cari teman yang bisa bimbing kita, yang demen ama kebaikan. Kita ama siapa? Bagaimana ngebantu kita yang gak bisa kalau gak ngerti dibantu? Ini mau temennya gak ngebantu, gue nyasar. Emang dasar lu waktu di Pondok Karya tukang nyasarin orang, makanya disasarin di sini. Udah dipuyeng nyari hotelnya malah dimaki-maki. Ini namanya temen gak benar. Mestinya maklum lah, bukan kampung kita. Kampung kita aja masih nyasar, nyari kondangan rumah temen nyasar mulu. Mana belakangan ada portal anti corona, masuk tutup portal, masuk tutup portal apa? Corona. Portal aja ada portal anti corona, komplek-komplek banyak ditutup. Begitu nyasar lagi, itu masih di kampung diri, apalagi di Arab. Wajarlah kalau kita nyasar, nggak apa-apa. Bukan karena di Pondok Karya nyasarin, kagak begitu. Ini mau temen malah dimaki-maki, kan kasihan. Dilus, orang nggak ngerti. Pelan-pelan orang kayak begitu supaya paham. Begitu. Inna sita dzakaroka, kalau kita lupa dia ingat dan tegur kita. Kalau kita ingat tolongin kita. Kalau kita merasa susah bantu kita. Itu begitu. Saya belum ke Raudhah, ayo yuk diantar. Saya belum cium Ka'bah, belum, baik. Saya belum sholat di Hijr Ismail, di mana Hijr Ismail? Oh belum tahu, baik. Ayo. Itu namanya kita cari teman yang bisa bantu kita. Namanya juga di negeri orang. Ikut aja kalau ada travel di Pondok Karya atau ada KBIH, ikut aja supaya kita rapih dalam ibadah. Tapi kalau umroh sekarang ini janganlah, masih repot. Sekarang nih umroh udah boleh, tapi harus PCR, swab, di atas swab. Ini mahal bayarnya di bandaranya. Hasil PCR-nya positif, orang berangkat, tiket angus, duit hilang, kan puyeng ya. Berangkat terbang, sampai Jeddah PCR lagi negara Arab. Kalau ini bermasalah, dia diem lagi di situ. Kalau enggak deportasi ya, pulangin bawa penyakit kemari. Sekarang ini lagi ribet. Lolos negatif hasilnya, boleh lanjut umroh. Selesai umroh suruh endekem, tahu endekem? Gitu, bungkel aja di hotel, kagak keluar. Mau keluar ke masjid, ora boleh. Tar dulu, jangan dijaga. Boleh nanti kita ke masjid kalau udah mau pulang. Umroh sekali doang, dekem aja di hotel. Makan dibungkus, ya udah susah, masih ribet. Nanti aja umrohnya diintip Januari. Bagaimana, udah dibuka apa belum? Yang normalnya begitu. Ini ribet, begitu ribet.
Apalagi sekarang berangkatnya, ya Allah, di bandara udah rame banget, banyak tentara, banyak polisi. Sekarang malam banyak. Iya, udah repot. Jadilah saudara, kita harus cari teman, cari pembimbing yang baik, yang sabar nungguin kita. Itu kayak begitu dalam ibadah nih. Ini diantara adab-adab kita berangkat. Ini mah yang penting ngaji aja. Ini juga belajar manasik dari teori sebelum berangkat. Nanti masih sekali lagi sebelum berangkat, baru adab ketika pasca di Mekah atau di Madinah. Apa yang harus dilakukan nanti bakal dijelaskan atu demi atu sampai kitab ini habis menerangkan itu. Segini aja dah ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Allah.